Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini aku akan membahas sebuah kisah nyata yang bakal bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, ini tuh kisah nyata dari seorang oknum anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan berantai. Siapa sangka orang yang seharusnya melindungi masyarakat malah menjadi predator yang gila seperti ini. Yuk, mari kita simak kisah kelamnya. Jadi ceritanya dimulai dari seorang pria yang bernama Muhammad Gribaldi Handayani. Dia lahir di Medan, Sumatera Utara dari keluarga yang berprofesi sebagai polisi juga. Nah, sejak kecil Gribaldi ini sudah bercita-cita untuk menjadi polisi. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan kuliah di jurusan hukum administratif. Kemudian akhirnya dia lulus dan masuk ke sekolah polisi atau SPM. Nah, pada tahun 1985, dia lulus dan resmi menjadi anggota polisi. Setelah 1 tahun bertugas di Polrestabes Medan, dia dipindah tugaskan ke Polres Tapanuli Utara. Di sini dia mulai mengenal tugas-tugas kepolisian dan mempelajari berbagai aspek intelijen. Namun sayangnya, seiring dengan bertambahnya pangkat dan juga jabatan, dia semakin haus akan kekuasaan. Nah, tragedi pertamanya tuh dimulai pada tahun 1999, di mana saat itu Gribaldi sedang menyewa mobil dengan supir yang bernama Rusdi. Mereka menjalin hubungan baik, sampai pada satu momen ketika Rusdi ini bercanda dan mengatai si Gribaldi ini seperti ini, lu mirip orang Tionghoa. Sebenarnya nggak salah ya dengan kata-kata ini, kan cuma bercanda gitu. Tapi di sini ternyata kalimat itu tuh bikin Gribaldi marah besar dan dia tuh merasa tersinggung. Lalu Gribaldi minta kepada Rusdi untuk mengantarkannya ke hutan yang sepi dengan alasan Gribaldi ini membuang air kecil. Nah, Rusdi pun berhenti. Disinilah tragedinya terjadi. Gribaldi mengeluarkan pistol dinasnya dan menembak kepala Rusdi sebanyak 4 kali tembakan. Benar-benar, benar-benar loh Gribaldi. Tanpa rasa penyesalan, ia langsung mengubur mayat Rusdi di kebun terdekat. Dan beberapa minggu kemudian tuh mayat Rusdi ini ditemukan oleh warga sekitar di daerah tersebut. Tapi pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang kuat dan kembali gagal menutup kasus ini. Dan Gribaldi ini juga kembali bertugas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian setelah kejadian itu, Gribaldi terus melanjutkan karirnya dan lebih berambisi dia. Sampai akhirnya pada tahun 2000, dia menikah dan mendapat 3 orang anak. Dia kembali terjerumus ke dalam masalah ketika menjalani hubungan gelap dengan mahasiswi yang bernama Yeni Farida. Ternyata masalah muncul ketika Yeni ini sedang hamil. Rasa tertekan dan ketakutan untuk terungkap membuat Gribaldi ini berencana untuk menghabisi Yeni. Di tanggal 5 November tahun 2000, Gribaldi mengajak Yeni jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Siak di Riau. Setibanya di lokasi yang sepi, Gribaldi langsung menembak Yeni menggunakan pistol dinasnya. Lagi-lagi pakai pistol dinasnya dan membuang jasadnya Yeni di daerah Air Molek. Keluarga Yeni pun hilang jejak, tetapi kemana perginya Yeni? Yang jelas, Gribaldi ini langsung melanjutkan harinya seperti biasa, tanpa terjadi apa-apa. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, Gribaldi ini mengalami kecelakaan yang menabrak seorang pria yang bernama Fahmi. Yang kebetulan Fahmi ini adalah kepala keluarga. Nah, setelah menabrak, Gribaldi itu sempat bertanggung jawab untuk mengurus semuanya sampai ke proses pemakaman Fahmi. Namun, setelah berjanji untuk membayar uang santunan, ia malah menghilang. Menghadapi tekanan dan merasa tertekan, Gribaldi akhirnya memutuskan untuk memilih jalan yang gelap lagi dan dia merencanakan untuk menghabisi istrinya Fahmi, yaitu Gus Marini, karena Gus Marini ini terus mendesak Gribaldi. Kemudian Gribaldi ini menghubungi Gus Marini dan berpura-pura akan memberikan uang santunan. Menyusul pertemuan, Gribaldi langsung menembak Gus Marini, tepatnya di bagian kepala. Dia menembak sebanyak 7 kali. 7 kali
kepala. Gila lo Gribaldi. Setelah semua itu, Gribaldi kembali menikah lagi. Kali ini dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Nurmala. Nah, tepat di tahun 2003, mereka tuh bertengkar hebat. Dalam kondisi marah, Gribaldi ingin menghabisi Nurmala. Lagi-lagi menggunakan pistol dalam aslinya ini. Semua pembunuhan ini membuat Gribaldi itu semakin berani dan terobsesi. Ya, karena dia tuh merasa bahwa dia kebal dari hukum. Karena dari perbuatannya yang lalu tuh nggak ada yang ketahuan. Belum ada yang ketahuan. Dan mengingat tidak ada yang mencurigai dia sama sekali. Kemudian memasuki tahun 2004, dia mencoba peruntungan dengan bekerja menjadi calo untuk penerimaan anggota polisi. Gribaldi ini bekerja sama dengan teman wartawannya yang bernama Ngadimin untuk mengumpulkan uang sogokan. Namun nih, urusan bisnis mereka malah menjadi penyebab masalah lain ketika mereka berdua bertengkar masalah pembagian hasil atau pembagian keuntungan. Karena Gribaldi ini merasa terancam akan reputasinya yang rusak, akhirnya dia pun mengajak Nadimin untuk pergi bertemu. Dan kalian sudah bisa tebak kan endingnya Nadimin seperti apa? Ya, akhirnya Gribaldi ini membunuh Ngadimin untuk menghindari segala resikonya yang akan dia timpa. Dan korbannya tuh belum selesai di sini. Di tahun 2004 juga, Gribaldi ini bertemu dengan seorang wanita bernama Listi. Listi ini berasal dari Jambi yang memiliki mobil yang sangat diinginkan Gribaldi. Malang sekali nasib Listi. Listi tidak tahu kalau Gribaldi ini hanya memanfaatkan dirinya saja. Gribaldi ini mengajak Listi untuk menjadi PNS dan berencana untuk bertemu. Setelah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, kemudian Listi melangkah keluar rumah dengan harapan yang baru. Setelah bertemu di lokasi yang sepi, Gribaldi ini kembali beraksi. Dia menembak Listi dan membakar jasadnya untuk menghilangkan jejak. Keluarga Listi pun merasa panik karena dia belum kembali ke rumah. Nah, akhirnya tuh setelah laporan hilangnya Listi dan penyelidikan dilakukan, pihak kepolisian menemukan fakta yang mengarah kepada Gribaldi. Pihak berwajib menemukan bukti yaitu seperti HP Listi dan juga senjata api yang dikubur di belakang rumahnya. Setelah melalui penyelidikan yang intensif, Gribaldi ditangkap. Berharap hukumannya ringan, dia mencoba berdalih. Dia mengaku bahwa dia agak gila gitu, dia terkena gangguan jiwa gitu. Tapi setelah melakukan pemeriksaan mental, hasil pemeriksaan mental itu menunjukkan bahwa dia normal. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2005, Gribaldi akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Hmm, benar-benar miris ya, seorang polisi yang harusnya dia tuh bisa melindungi masyarakat, malah menjadi monster yang sangat mengerikan. Kita semua perlu beringat bahwa keadilan tuh harus tetap ditegakkan siapapun pelakunya. Tidak peduli siapapun kita juga. Semoga dari cerita ini kita dapat belajar lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke, see you.